Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niza Muhammad Azmi dengan NIM akhir 104. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu mata kuliah analisa proses bisnis yang saya membuat proses bisnis pembuatan surat izin mengemudi. Oke, langsung saja. Proses bisnis pembuatan surat izin mengemudi. Nah, di sini ada proses bisnis yang lama yang dimana saya mendapatkan referensi dari Google. Sebentar, saya besarkan terlebih dahulu. Kelihatan jelas. Di sini ada proses bisnis lama. Dalam proses bisnis ini, apa itu surat izin mengemudi atau SIM? SIM adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Polri untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengendara. SIM merupakan bukti identitas atau tanda pengenal diri sebagai pengemudi yang berizin resmi dari Polri. Apabila seorang yang mengemudikan kendaraan tanpa SIM, berarti orang tersebut belum terdaftar secara resmi. Keterampilan dan mengendalikan kendaraan pun masih dipertanyakan, sebab mendapatkan SIM harus melalui proses uji keterampilan berkendara. Adapun persyaratan yang di atas ini untuk mendapatkan SIM itu dapat kita lihat di tabel proses bisnis ini. Terdapat lampiran KTP asli, fotokopi KTP, surat dokter, dan surat psikologi. Lama waktu penyelesaian dari SIM ini kurang lebih 1 hari jadi jika langsung lulus. Biayanya dapat kalian baca di sini, SIM A, SIM B1, B2, dan seterusnya. Kalian bisa pause video ini. Untuk prosedurnya, yang pertama, siapkan fotokopi KTP. Setelah itu, buat surat kesehatan jasmani dan rohani, biasa di puskesmas atau di mana saja. Selanjutnya, untuk pembayaran asuransi sebesar 30.000. Selanjutnya, isi formulir. Setelah itu nama Anda akan dipanggil dan uji teori. Nah, jika uji teori lulus, dilanjutkan dengan uji praktek. Sementara itu tidak lulus, akan diberi kesempatan 7, 14, sampai 30 hari. Nah, yang kedua adalah ujian praktek. Sebelum ujian praktek, untuk mendapatkan SIM, pengendara harus mengendarai kendaraan di lapangan yang ada di lokasinya di pembuatan SIM tersebut. Nah, macam-macam lintasan yang akan dilalui. Rintangannya seperti zigzag, angka 8, letter U, dan dash reaksi menghindar. Bila membuat SIM A untuk mobil sama juga, tapi itunya tes untuk rintangannya berbeda. Jika lulus ujian di atas, maka menunggu panggilan untuk kembali ke loket seperti tangan sidik jari dan foto dilakukan secara elektronik atau digital. Nah, pada kali ini saya akan menganalisa kekurangan dari proses bisnis yang lama atau yang masih ditetapkan di pemerintah. Ini untuk pendapat saya, dari proses bisnis di atas kita menyimpulkan apa saja kekurangan dan kelebihan menurut Permenpan dan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Nah, kekurangannya, untuk yang telah saya analisis, kekurangan yang pertama adalah menyatukan surat keterangan sehat jasmani dan rohani melalui sebuah tes tersedia dari dokter dan psikiater, di mana hal tersebut membuat menjadi lebih rumit. Kenapa? Karena jika bisa disatukan, mengapa harus dari dua tempat yang berbeda? Untuk yang kedua, penggunaan fotokopi KTP sebagai berkas yang nyata terlalu kuno, sebagaimana sekarang zaman sudah canggih dengan teknologi. Untuk yang ketiga, foto pemohon SIM setidaknya berupa JPG, jadi tidak lagi menggunakan foto yang cetak. Nah, di situ sama sih dengan yang atas, bagaimana sekarang zaman sudah penuh dengan teknologi. Yang keempat, 10 sidik jari yang berfungsi sebagai pengenal itu terlalu banyak. Apabila dilakukan dengan 2 jari, jempol kanan dan jempol kiri, apakah bisa untuk mempermudah pembuatan SIM? Untuk kelebihannya, membawa KTP asli itu bukti instansi pemerintahan yang real. KTP tidak dapat sulit untuk dipalsukan, sehingga itu merupakan tanda pengenal kita gitu. Untuk pembayarannya lebih mudah ya,
terdapat di macam-macam pembayaran, bisa melalui bank, bank mini, dan lain-lain. Untuk pengisian formulir juga menggunakan aplikasi, tidak berupa kertas. Nah, sekarang sudah zamannya digital, sudah pengisian formulir dari Gform. Ujian dilaksanakan dengan terbuka, jadi mengetahui keterampilan pengendara. Oke, ujiannya dilakukan dengan terbuka itu pengendara dan yang mengetesnya itu dapat mengetahui kemampuannya, apakah ini layak berkendara di jalan raya atau tidak, atau belum layak. Maka banyak-banyak belajar. Untuk yang terakhir sedikit menggunakan antrian karena prosesnya aman. Di sini dapat disimpulkan memiliki antrian yang sedikit lebih renggang gitu. Nah, untuk proses bisnis yang baru saya telah menggunakan tugas dari Bapak Yusuf menggunakan Archimedes. Di sini saya menggunakan Archimedes. Nah, pada pemohonan, pada proses bisnis terdapat persyaratan. Nah, persyaratan itu terdapat permohonan tadi yang telah dilampirkan langsung ke pembayaran melalui bank, langsung ke pendaftaran. Pendaftaran itu mengisi formulir, ujian teori, ujian keterampilan, ujian praktik, dan nanti SIM akan diberikan. Ini adalah peta prosesnya. Terdapat di persyaratan itu kita kurangi sedikit menjadi terdapat KTP asli, surat fisiko, dan peduli lindungi untuk surat sehatnya. Untuk peta proses bisnis registrasi terdapat yang saya kurangi seperti isi Gform, foto formal, sidik jari itu hanya 2 jari saja, jempol kanan dan jempol kiri, dan tanda tangan. Nah, oke, untuk kesimpulannya di sini dapat disimpulkan proses bisnis di atas itu mudah dan akan lebih mudah jika dilakukan dengan online seperti adanya Gform, baik registrasi maupun yang lainnya, sehingga dapat mempermudah persyaratan tanpa adanya pembawaan berkas-berkas yang memberatkan. Cukup untuk melakukan online hingga karena dampak dari COVID-19 hingga sekarang membagikan kita untuk mengetahui teknologi semakin besar. Oleh sebab itu saya diberikan tugas ini agar meneliti, menganalisis atau yang lainnya dari proses bisnis yang ada di pemerintahan. Tidak lupa kami memiliki pedoman terhadap Permenpam dan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan sebagai acuan kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Zam di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.